Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan memaparkan materi tentang permasalahan pengelolaan sumber daya air. Di sini dengan saya sendiri yaitu Vera Serelia Yolanda, kemudian ada Fitri Daeni, Taufik Hidayat, kemudian Hani Adhani, serta Nurmalita Duwirani. Baik, untuk kesempatan kali ini saya terlebih dahulu mengingatkan kembali tentang definisi dari pengelolaan sumber daya air, di mana pengelolaan sumber daya air ini merupakan sebuah upaya dalam merencanakan, kemudian memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi dari sumber daya air, kemudian pendayagunaan dari sumber daya air, serta pengendalian daya air yang mengalami kerusakan. Nah, dalam permasalahan pengelolaan sumber daya air ini tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang ada, baik dari faktor manusia maupun faktor dari alam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu faktor dari alam. Nah, untuk faktor dari alam sendiri ini yaitu contohnya ada dua, yaitu kekeringan serta banjir. Nah, untuk banjir sendiri ini diakibatkan karena adanya musim hujan, sehingga limpahan dari air hujan ini yang terlalu banyak dapat melimpah di bumi atau tidak teresap ke dalam tanah, sehingga menimbulkan airnya ini meluap gitu. Nah, hal ini juga bisa diakibatkan karena aktivitas manusia, sehingga seperti ada banyaknya permukiman, sehingga tata guna lahan yang seharusnya untuk peresapan air ini menjadi tidak berfungsi, sehingga mengakibatkan banjir. Kemudian yang kedua yaitu kekeringan. Nah, kekeringan sendiri ini dapat terjadi karena adanya musim kemarau atau kondisi bebatuan di lingkungan sekitar tersebut. Nah, akibatnya jika bebatuan dan musim kemarau ini terjadi, maka memungkinkan daerah tersebut ini akan mengalami kritis air, sehingga sumber daya air yang ada di daerah tersebut itu mengalami kekeringan ataupun kelangkaan seperti itu. Nah, untuk faktor dari manusia atau antropogenik sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada faktor atau penyebab kerusakan sumber daya air, yaitu ada manusia. Yang di sini yang dimaksud manusia yaitu akibat dari perilaku maupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya sumber daya air yang ada di bumi ini, seperti membuang sampah sembarangan ataupun kegiatan pembuangan limbah yang lainnya yang dapat membuat kualitas maupun kualitas dari air maupun kandungan dari air tersebut menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Yang pertama yaitu ada mengenai pencemaran air. Pencemaran air sendiri yaitu masuknya polutan ataupun zat asing ke dalam sumber air, sehingga air tersebut menjadi tidak layak untuk dikonsumsi ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya yang menjadi penyebab utama dari pencemaran air ini adalah dari limbah domestik ataupun rumah tangga yang membuang limbah mereka sembarangan. Selanjutnya ada penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air di sini adalah menurunnya kualitas air yang diakibatkan oleh pencemaran air itu sendiri, seperti terbentuknya sedimen di dasar air yang membuat air tersebut tidak lagi layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Penurunan kualitas air ini diakibatkan oleh kontaminasi air dengan limbah yang disebabkan atau ditimbulkan dari perilaku manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya air. Akibat dari kebutuhan akan air yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, pengelolaan sumber daya air secara berlebihan
atau mengeksploitasi sumber daya air mengakibatkan kelangkaan sumber daya air itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan air di masa mendatang. Selanjutnya ada tantangan fisik seperti gejala degradasi fungsi lingkungan sumber daya air, di mana ditandai dengan fluktuasi debit air pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Selain itu ada juga pencemaran air dan juga berkurangnya kapasitas waduk dan lainnya. Yang dimaksud dengan fluktuasi debit air di musim hujan sendiri yaitu pada saat musim hujan debit air semakin tinggi sehingga menyebabkan adanya bencana banjir, dan pada saat musim kemarau air mengering dan terjadi kekeringan sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada tidak tercukupinya dana operasi dan juga pemeliharaan. Untuk pengelolaan sumber daya air memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik itu dana operasi maupun dana pemeliharaan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu penghambat untuk pengelolaan sumber daya air. Biaya yang besar merupakan salah satu kendala utama. Terlebih lagi jika pengelolaan semakin rutin, maka semakin sering ataupun intens pemeliharaan dari pengelolaan sumber daya air tersebut, maka biaya yang dibutuhkan pun juga semakin tinggi. Oke, selanjutnya ada lemahnya koordinasi antar instansi terkait dan masih kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kerjasama yang baik antar pihak dan masih ada oknum-oknum yang masih belum transparan akan pengelolaan sumber daya air sehingga pengelolaan tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada kurangnya partisipasi para pihak yang dilaksanakan secara good government. Hal ini dapat diakibatkan juga karena biaya yang kurang memadai sehingga partisipasi atau kerjasama yang dikumpulkan pun sedikit sehingga perencanaan dalam pengelolaannya kurang maksimal. Oke, next. Nah, kemudian ada beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sudah diutarakan di atas. Itu yang pertama adalah manajemen sumber daya air. Hal ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi kelangkaan air di masa depan. Dan yang kedua adalah membentuk pola pengelolaan sumber daya air sebagai kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. Dan yang ketiga adalah yaitu penanganan lunak, yaitu dengan cara mengatasi banjir dengan pembuatan peraturan-peraturan yang mengatur hal yang terkait dengan penataan das dan badan sungai, pengendalian kolam air dan sedimen di das, waduk, pengendali banjir atau flood control reservoir, retarding di sekitar badan sungai, normalisasi sungai atau saluran, tanggul tembok banjir, reklamasi, dan pengelapan banjir. Setelah 3 saran tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, selanjutnya ada 3 saran lanjutan dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air. Yaitu saran selanjutnya yang keempat, pembangunan embung-embung, penangkap air, pembangunan sumur resapan, dan penutupan dengan vegetasi. Nah, hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekeringan. Saran yang kelima yaitu kebijakan yang perlu diberlakukan dalam rangka keberlanjutan sumber daya air di Indonesia, meliputi 2 hal yaitu DIREX dan ANDIREX. DIREX atau langsung merupakan kebijakan dalam PSDA yang dilakukan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian air. Kemudian ANDIREX atau tidak langsung
Nah, dilakukan dalam memberikan insentif pada masyarakat, individu, lembaga yang merawat dan memperhatikan keberlanjutan air dan sumber air dengan cara pemberian penghargaan atau reward atau keringanan, misalnya dalam pengurusan izin dan pengenaan pajak. Dan saran yang terakhir yaitu pengembangan sumber daya manusia. Hal ini mutlak untuk diperlukan dalam peningkatan kapasitas teknisnya. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui wabah koordinasi atau tim koordinasi pengelolaan sumber daya air atau TKPSDA perlu mendapatkan perhatian, serta tidak melupakan pula mengenai pembiayaan yang berdasarkan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu 5 pilar pengelolaan sumber daya air. Yang pertama ada konservasi sumber daya air yang merupakan upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua yaitu pendayagunaan sumber daya air, merupakan upaya penata gunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Yang ketiga yaitu pengendalian daya rusak, merupakan upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Yang keempat yaitu sistem informasi sumber daya air. Sistem informasi sumber daya air merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi. Jaringan informasi sumber daya air harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air. Yang kelima yaitu pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada berbagai contoh pengelolaan sumber daya air yang dapat dilakukan melalui berbagai program sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan prasarana sumber daya air. Contoh programnya yaitu normalisasi sistem drainase kota, pembangunan waduk retensi, dan pengerukan serta penataan saluran inlet dan outlet. Yang kedua yaitu ada sistem penyediaan air minum. Program yang bisa dilakukan yaitu penambahan kapasitas pengambilan air, pemeliharaan secara rutin, peningkatan, dan atau pembangunan reservoir. Selanjutnya ada sistem pengelolaan air limbah. Sistem pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan beberapa program yaitu yang pertama pengembangan IPAL komunal di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan. Yang kedua yaitu optimalisasi IPAL komunal untuk industri rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu peningkatan penanganan limbah B3. Yang keempat yaitu peningkatan peran serta stakeholder yaitu dengan optimalisasi TKPSDA yaitu tim koordinasi pengelolaan sumber daya air, pembinaan pemerintah daerah dan badan usaha serta masyarakat.